Halo teman-temanku, ketemu lagi di David Vlog. Kali ini kita akan membahas perihal soroti efisiensi anggaran. DPR RI ungkap dampak pada pengangkatan P3K paruh waktu. Jadi, kita akan membahas apakah efisiensi anggaran ini akan berpengaruh untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Langsung saja teman-teman kita bahas di sesi kali ini. Kebijakan pengangkatan P3 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang sering kita sebut dengan P3K masih menjadi perhatian utama dalam reformasi aparatur sipil negara ASN sampai dengan tahun 2025 ini. Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, seluruh tenaga honorer di lingkup pemerintahan harus diangkat menjadi ASN pada tahun 2025. Tujuannya adalah untuk menutup habis ataupun di waktu-waktu berikutnya tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer di ruang lingkup instansi pemerintah, begitu teman-teman. Makanya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 membahas ataupun berisi tentang itu, bahwa pada tahun 2025 ini tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer. Namun keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, khususnya terkait pengangkatan P3K paruh waktu, di mana P3K paruh waktu ini adalah solusi buat tenaga non-ASN yang sudah terdata di BKN, baik itu dengan kategori K2 ataupun non-ASN database BKN yang tidak terfasilitasi ataupun tidak mendapatkan formasi pada seleksi tahap 1 dan juga nanti akan untuk yang mengikuti seleksi di tahap 2, maka solusinya adalah pengangkatan P3K paruh waktu. Melalui laman YouTube resminya DPR RI di @TV Parlemen yang tayang pada Jumat 14 Februari 2025 kemarin, sejumlah anggota DPR RI menyoroti hambatan fiskal yang dihadapi daerah. Hal ini berdampak pada kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran penggajian P3K, terutama bagi tenaga honorer yang diangkat secara paruh waktu. Begitu teman-teman. Jadi masih meninjau ataupun melihat bagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan gaji kepada tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ini. Taufik Pawe, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, menyatakan bahwa banyak daerah, khususnya di Sulawesi Selatan, menghadapi keterbatasan fiskal. Hal ini membuat mereka kesulitan mengalokasikan anggaran untuk P3K, khususnya P3K paruh waktu. Nah, tadi permasalahan yang muncul ke permukaan yaitu ada beberapa hal. Pertama yang terkait pengkajian dari P3K itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui, tidak semua daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan ini punya kemampuan fiskal yang memadai. Ujar Taufan Pawe Alam, kanal TV Parlemen pada hari Jumat kemarin, tanggal 14 Februari 2025. Senada dengan itu, Aus Hidayat Nur, anggota Komisi 2 dari fraksi PKS, mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran di tingkat pusat juga turut mempersulit penyelesaian masalah ini, di mana efisiensi anggaran di sini menyatakan bahwa Bapak Aus Hidayat Nur ini mengatakan bahwa pemangkasan anggaran di tingkat pusat juga turut mempersulit penyelesaian masalah ini. Ia menegaskan bahwa lembaga seperti Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang bertugas mengelola seleksi P3K seharusnya tidak mengalami pengurangan anggaran. Itu adalah info ataupun yang disampaikan oleh anggota DPR di Komisi 2, yakni Bapak Aus Hidayat Nur ini mengatakan bahwa seharusnya BKN yang bertugas mengelola seleksi P3K seharusnya tidak mengalami pengurangan anggaran. Karena apa? Karena P3K pada tahun 2024 dan 2025 ini menjadi salah satu fokus yang harus diselesaikan secepatnya, begitu. Dan ini mengganggu sebetulnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto di masa yang akan datang, seharusnya mendapatkan perhatian yang serius. Jadi dari Bapak Aus Hidayat Nur ini menyatakan seharusnya tidak ada pengurangan ataupun efisiensi anggaran khususnya untuk BKN ini, karena kedepannya ini harusnya menjadi perhatian serius dari Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia saat ini. Terutama sekali masalah pemangkasan anggaran, seharusnya BKN termasuk yang tidak dipangkas anggarannya, ungkap Aus Hidayat Nur, anggota Komisi 2 DPR RI. Karena ya mungkin Pak
Aus Hidayat Nur ini juga mungkin mengikuti bagaimana perkembangan seleksi P3K hingga pada saat ini, di mana masih banyak tenaga honorer yang tidak terfasilitasi ataupun tidak mendapatkan formasi atau tidak lolos pada seleksi tahap yang pertama, dan juga nantinya di tahap yang kedua ini. Pengangkatan P3K paruh waktu menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menangani tenaga honorer selama masa transisi. Kebijakan ini diatur Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menetapkan beberapa kriteria bagi tenaga honorer untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Begitu keputusan dari Menpan RB. Jadi perlu kita ketahui kriteria yang perlu dipenuhi oleh tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ini. Ada beberapa poin, ada 4 poin. Kita baca saja satu persatu. Tercatat dalam pangkalan data BKN sebagai tenaga non-ASN. Jadi itu salah satu syarat ataupun kriteria untuk diangkat menjadi tenaga P3K paruh waktu. Jadi tenaga honorer tersebut adalah tenaga honorer yang tercatat dalam pangkalan data BKN sebagai tenaga non-ASN. Yang kedua, pernah mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau seleksi CPNS tahun 2024 tetapi tidak lolos. Di sini teman-teman, banyak teman-teman yang salah tafsir ya perihal mengikut atau seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lolos. Ini maksudnya bukan seluruh yang mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 yang tidak lolos, tetapi mereka adalah tenaga honorer yang sudah terdata di data BKN sebagai tenaga non-ASN. Bukan berarti keseluruhan yang tidak lolos itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, tetapi mereka yang sudah tercatat dalam pangkalan data BKN sebagai tenaga non-ASN. Jadi bahasan seperti ini, jika pelamar adalah fresh graduate pada CPNS 2024 ini atau tidak tercatat di data pangkalan BKN, mereka tidak akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, tidak memperoleh formasi jabatan sesuai kebutuhan instansi. Yang keempat, pengangkatan bersifat sementara selama masa transisi penataan non-ASN. Jadi P3K paruh waktu ini tidak akan menjadi status selamanya, tapi hanya sebagai jabatan ataupun posisi transisi. Nantinya P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu berdasarkan kriteria-kriteria ataupun penilaian-penilaian dari BKN sampai bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Mesti dianggap sebagai solusi. Status paruh waktu menimbulkan kekhawatiran terkait penghasilan. Anggota Komisi 2 dari fraksi PDIP, Giri Ramanda N. Kemas, menegaskan pentingnya penggajian yang layak untuk P3K paruh waktu. Jadi teman-teman, sampai saat ini kita lihat bahwa anggota DPR RI juga berjuang untuk perihal nasib P3K pada tahun 2024-2025 ini, di mana para anggota DPR ini memberikan asumsi-asumsi ataupun saran-saran yang terbaik perihal penyelesaian tenaga honorer ini. Jangan juga nanti kawan-kawan yang sudah selamat bisa digaji P3K paruh waktu, akan tetapi ketika penggajian mereka masih sama seperti yang dulu, di angka-angka pendapatan yang tidak layak untuk hidup. Untuk itu perlu kajian lebih dalam dari Menpan RB dan BKN dan juga Kementerian Keuangan. Apakah bisa memberikan bantuan atau afirmasi kepada daerah-daerah yang secara finansial, secara keuangan kabupaten tidak bisa mencukupi memberikan pendapatan yang layak bagi P3K paruh waktu, terang Giri. Seperti diketahui pada 4 Februari 2025 kemarin terjadi demo di depan gedung DPR RI yang menuntut pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Itu adalah gerakan-gerakan ataupun demo yang dilakukan oleh rekan-rekan tenaga honorer pada tanggal 4 Februari kemarin, di mana di sana menuntut tenaga honorer tidak diangkat menjadi P3K paruh waktu, tapi agar diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi Yusuf Macan Effendi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Demokrat, menekankan perlunya revisi peraturan termasuk peraturan Presiden atau Perpres. Hal itu guna menciptakan standar penggajian yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jika harus ada standarisasi yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, nah itu tentu harus merubah Perpresnya. Nah, untuk menyelesaikannya maka kita harus berbagi beban dengan pemerintah daerah.
berbagi beban, satu dari sisi penggajian, kedua dari sisi penugasan. Itu adalah hal yang diungkapkan oleh Pak Didik. Jadi di sini dari anggota DPR RI meminta bahwa dengan merubah Perpres tersebut, maka pemerintah berbagi beban dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat berbagi beban dengan pemerintah pusat. Yang satu dari sisi penggajiannya, yang kedua adalah dari sisi penugasannya. Begitu jelas Pak Dede. Meski pengangkatan 1,4 juta tenaga honorer sebagai P3K tahap pertama berjalan lancar, tantangan terkait penggajian dan status kepegawaian masih menjadi perhatian utama. Jadi, teman-teman, perihal efisiensi anggaran yang tadi sudah kita bahas, yang kemungkinan akan berpengaruh kepada pengangkatan P3K pada tahun 2024 yang penyelesaiannya sampai dengan tahun 2025 ini. Jadi beberapa wakil-wakil daerah ataupun wakil-wakil rakyat yang ada duduk di kantor Komisi 2 DPR RI menyatakan bahwa jangan sampai dilema ini atau permasalahan ini berkepanjangan di masa pemerintahan pada saat ini. Diharapkan setiap keputusan-keputusan ataupun peraturan-peraturan berpihak kepada tenaga honorer. Begitu kira-kira yang bisa kita tangkap dari pemberitaan hari ini. Jadi walaupun ada efisiensi anggaran, harusnya itu tidak sampai mempengaruhi proses seleksi P3K pada saat ini. Diharapkan harusnya BKN itu tidak mengalami efisiensi anggaran, karena dalam tahap seleksi ini banyak pastinya biaya-biaya yang dikeluarkan. Kalaupun ada efisiensi anggaran ataupun pemangkasan anggaran, jangan itu termasuk kepada BKN. Harusnya BKN itu malah ditambah anggarannya. Kira-kira seperti itu opini ataupun pendapat yang diberikan oleh para anggota DPR RI yang duduk di kantor DPR RI. Sekian dulu teman-teman yang bisa sampaikan dalam sesi ini, kiranya bermanfaat dan juga berguna kepada khususnya tenaga honorer yang sampai saat ini masih mengalami ataupun melaksanakan seleksi P3K untuk tahap yang kedua, yang pada saat ini sudah selesai seleksi administrasi, tinggal penjadwalan. Jadi teman-teman diharapkan tetap bersabar dan juga memantau informasi di website resmi, contoh SSCASN, dan juga website instansi-instansi ataupun pemerintah daerah di tempat teman masing-masing. Sekian dulu teman-teman yang bisa sampaikan pada sesi kali ini, kiranya bermanfaat. Salam dari saya.